Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 43. Pertempuran di arena itu menjadi semakin sengit. Para prajurit berkuda yang bersenjata pedang, bertempur dengan garangnya. Pedang mereka menyambar-nyambar seperti kuku-kuku elang yang tajam mencengkam anak ayam yang berlari ketakutan. Tetapi para pengikut Haryawisaka itu bukannya tidak memberi perlawanan. Mereka pun berusaha untuk meruntuhkan para prajurit yang ada di punggung kuda itu. Beberapa orang telah melemparkan tombak mereka. Ternyata ada juga yang berhasil. Seorang prajurit berkuda yang dadanya tertembus tombak telah terlempar jatuh dari kudanya. Tetapi prajurit yang lain sempat menangkis dengan pedangnya, sehingga tombak itu terlempar jatuh di tanah tanpa menyentuh sasarannya. Tetapi para pengikut Haryawisaka yang marah karena tidak berhasil mengenai penunggangnya, telah menyerang kudanya dengan sengaja. Mereka tidak menghiraukan siapakah sebenarnya lawan mereka. Tetapi kuda-kuda yang menjadi tunggangan itu mereka anggap ikut bersalah. Dengan demikian, maka beberapa ekor kuda telah jatuh terguling. Ujung tombak telah menembus tubuh mereka. Sementara penunggangnya telah terpelanting jatuh. Namun mereka pun dengan tangkasnya meloncat bangkit. Senjata mereka yang masih tetap dalam genggaman segera berunduk. Mereka juga tidak menjadi tanggung jika mereka harus bertempur dengan kaki menginjak bumi. Dengan demikian, maka pertempuran di hutan Jabung itu pun menjadi semakin sengit. Pasukan yang dikerahkan oleh Haryawisaka tidak lagi dapat menekan lawan-lawan mereka. Para cantrik dan para prajurit dari pasukan khusus yang memang dikirim untuk melindungi para cantrik, terutama karena di hutan Jabung itu hadir juga Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, tidak lagi mengalami tekanan yang sangat berat. Sebagian lawan mereka telah bergerak surut untuk menghadapi pasukan berkuda yang datang bagaikan arus banjir bandang itu. Haryawisaka yang mengetahui langsung dan kemudian mendapat laporan tentang keadaan medan, berteriak nyaring. "Tutup mulutmu, dungu. Kau kira aku buta dan tidak dapat melihat apa yang terjadi?" Penghubung itu terdiam. Namun ia pun harus segera tanggap akan keadaan di sekitarnya. Karena itu, maka penghubung itu pun harus bertempur untuk melindungi dirinya. Pangeran Benawa yang masih harus bertempur melawan Haryawisaka berkata, "Jangan marah kepada penghubungmu, Paman. Ia melakukan kewajibannya untuk memberitahukan bahwa pasukan Paman dalam kesulitan. Kau juga harus menutup mulutmu, Benawa," teriak Haryawisaka. Tetapi betapapun Haryawisaka mengerahkan kemampuannya, tetapi Pangeran Benawa benar-benar menguasai ilmunya dengan mapan. Bahkan ketika Haryawisaka sampai pada puncak ilmunya, Pangeran Benawa sama sekali tidak beranjak surut. Pangeran Benawa tidak menjadi gentar melihat cahaya yang berkilat-kilat pada daun pedang lawannya sehingga kadang-kadang membuatnya menjadi silau. Namun dengan ilmu Sabta Panggraita, Pangeran Benawa dapat mengetahui dengan tepat apa yang dilakukan oleh Haryawisaka. "Kau selama ini berguru kepada siapa, Benawa?" geram Haryawisaka. "Kepada Ayahanda, Paman." "Omong kosong. Pekerjaan ayahmu hanyalah bercanda dengan perempuan-perempuan itu. Ia menyisihkan sedikit waktunya untuk mengajariku bermain tombak bersama Kakang Mas Sutawijaya." "Setan. Tentu pemanahan yang mengajarimu sehingga kau menjadi sangat sombong seperti juga Sutawijaya. Tetapi sebentar lagi Sutawijaya pun akan mati." Tetapi Pangeran Benawa itu berkata, "Lihat, Paman. Kedua orang lawan Kakang Mas Sutawijaya itu sama sekali tidak berdaya. Mereka justru mulai terdesak. Sementara itu, Paksi pun tidak dapat dikalahkan oleh lawannya. Itukah saudara-saudara Paman yang Paman banggakan?" Haryawisaka tidak menjawab. Tetapi ia pun meloncat dengan pedang terjulur lurus ke arah dada Pangeran Benawa. Tetapi Pangeran Benawa dengan cepat mengelak. Bahkan tombaknya pun berputar dengan cepat. Landiannya terayun menyentuh lengan Haryawisaka. Tetapi sentuhan itu tidak menyakitinya. Sambil meloncat mundur, Haryawisaka telah menyiapkan serangan. Demikian Pangeran Benawa meloncat maju dengan ujung tombak menikam ke arah dada. Haryawisaka sempat menangkisnya dengan menebas ujung tombak itu ke samping. Pertempuran di antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Kemarahan Haryawisaka rasa-rasanya akan meledakkan dadanya. Meskipun ia tahu bahwa Pangeran Benawa berilmu tinggi, tetapi ia tidak mengira bahwa Pangeran Benawa itu mampu mengimbangi kemampuannya bermain pedang dengan unsur-unsur gerak yang semakin rumit.
Bahkan kekuatan ilmunya telah memancar dari daun pedangnya yang dapat membuat lawannya menjadi silau oleh kilatan-kilatan yang tajam. Tetapi pertahanan Pangeran Benawa sekali tidak terguncang karenanya. Pangeran Benawa pun masih tetap tangkas. Serangan-serangannya masih tetap garang dan berbahaya. Di sisi lain, Raden Sutawijaya masih menghadapi kedua orang lawannya. Namun kedua orang lawannya yang disebut saudara-saudaranya oleh Harya Wisaka itu, tidak segera dapat menguasai keadaan. Bahkan semakin lama Raden Sutawijaya telah semakin menekan mereka. Apalagi ketika pasukan berkuda semakin mendesak dan menguasai medan. Kegelisahan pasukan Harya Wisaka telah merembet pula ke jantung kedua lawan Raden Sutawijaya. Sementara itu, Paksi berloncatan dengan tongkatnya yang berputaran menghadapi lawannya yang garang. Setiap kali tongkatnya telah membentur senjata lawannya yang berat. Tetapi bindi lawannya itu tidak juga berhasil mematahkan tongkat Paksi yang wujudnya tidak lebih dari sebatang kayu yang seolah-olah begitu saja dipatahkan dari dahannya. Lawan Paksi itu pun menjadi semakin gelisah pula sebagaimana kawan-kawannya. Ia tahu pasti bahwa pasukan Harya Wisaka tidak akan mampu bertahan menghadapi pasukan berkuda itu, kecuali jika Harya Wisaka dengan cepat dapat membunuh Pangeran Benawa. Kedua orang lawan Raden Sutawijaya juga segera dapat menghentikan perlawanannya dan ia sendiri mampu segera mengakhiri perlawanan Paksi, anak muda yang garang itu. Dengan demikian Harya Wisaka, kedua lawan Raden Sutawijaya dan Ganawarak itu sendiri akan dapat langsung terjun melawan para prajurit, maka kematian Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya akan dapat mengecilkan hati para prajurit dan para cantrik. Bahkan orang-orang berilmu tinggi yang berada di antara para cantrik itu pun akan dicengkam oleh kegelisahan dan kebingungan. Tetapi ternyata hal itu tidak dapat mereka lakukan. Bahkan Ganawarak itu sendiri telah mendapat tekanan yang besar dari Paksi. Sebenarnya lah tongkat Paksi yang berputaran semakin cepat itu telah mampu menyentuh tubuh Ganawarak. Meskipun sentuhan itu belum menyakitinya, tetapi Ganawarak merasa benar-benar terkejut. Karena itu, maka Ganawarak itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Ayunan bindinya pun kemudian bagaikan menimbulkan angin prahara yang dengan kerasnya melanda tubuh Paksi. Paksi harus bertahan terhadap hembusan angin prahara itu. Bahkan kemudian seakan-akan telah berubah menjadi angin pusaran yang melingkarinya. Debu dan sampah dedaunan berterbangan di sekitarnya. Bahkan angin itu seakan-akan mengangkatnya ke udara. Ilmu iblis mana lagi yang dipergunakan warak gila ini, geram Paksi. Namun Paksi telah mengenal ilmu seperti itu. Mungkin orang yang pernah menyerangnya dengan ilmu serupa adalah saudara seperguruan Ganawarak. Tetapi mungkin juga bukan. Mungkin mereka adalah sempalan-sempalan dari perguruan yang semula mempunyai satu lajar. Bahkan angin itu seakan-akan mengangkatnya ke udara. Justru karena itu, Paksi telah mendapat petunjuk bagaimana ia harus melawannya. Sambil berdiri tegak dengan lutut yang sedikit merendah, Paksi pun telah memutar tongkatnya dilambari dengan ilmu yang telah pernah disadapnya. Tongkatnya pun kemudian berputar berlawanan arah dengan angin pusaran yang melandanya. Semakin lama semakin cepat. Ternyata Paksi memang luar biasa. Putaran tongkatnya yang melampaui kecepatan baling-baling yang ditiup angin kencang itu mampu mempengaruhi putaran ilmu lawannya. Angin pusaran itu semakin lama menjadi semakin mengecil, sehingga akhirnya yang terjadi adalah gejolak angin yang kacau tanpa arah. Debu dan sampah berhamburan ke segala arah. Hembusan udara yang tidak menentu dan kacaunya penglihatan oleh debu dan sampah dedaunan. Ganawarak mengumpat kasar. Namun kemudian dihentakannya bindinya langsung mengarah ke tubuh Paksi. Namun Paksi pun telah bersiaga sepenuhnya. Dengan cepat ia mengelak. Bindi itu terayun sejengkal dari keningnya. Bahkan Paksi masih sempat menjulurkan ujung tongkatnya. Ganawarak tidak menduga bahwa Paksi justru menyerangnya dengan ujung tongkatnya. Karena itu, ujung tongkat itu telah mengenai lambungnya. Ganawarak segera meloncat mengambil jarak. Namun Paksi justru memburunya. Serangannya pun telah menyusul pula. Tongkatnya itu pun terayun mendatar menyambar ke arah lututnya. Ganawarak melenting tinggi. Sekali ia berputar di udara, kemudian jatuh tepat pada kedua telapak kakinya, sementara tubuhnya seakan-akan menjadi lentur. Sekali lagi tubuhnya melenting dan terayun di udara. Dengan sebuah putaran di udara, maka Ganawarak telah mengambil jarak. Sehingga ketika Paksi memburunya, Ganawarak telah bersiap sepenuhnya.
Namun dalam pada itu, para prajurit berkuda semakin menguasai arena. Para pengikut Harya Wisaka semakin terhimpit antara kekuatan yang ada di dalam dan kekuatan yang kemudian justru mengepung mereka. Karena itu, maka keutuhan pasukan para pengikut Harya Wisaka pun menjadi semakin rapuh. Sementara itu para prajurit dari pasukan berkuda yang datang dalam keadaan yang bugar itu, bertempur semakin garang. Harya Wisaka yang terkepung itu memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali bertempur. Tetapi ia masih dapat berusaha. Tiba-tiba saja Harya Wisaka itu telah meneriakkan aba-aba sandi yang meskipun telah disepakati oleh para pemimpin pasukan Harya Wisaka, namun mereka sama sekali tidak berniat untuk melontarkannya. Namun ternyata isyarat sandi itu terlontar juga. Para cantrik dan para prajurit Pajang tidak ada yang mengetahui arti dari isyarat itu. Namun mereka pun telah mempersiapkan diri pula. Mereka memperhitungkan bahwa pasukan Harya Wisaka itu akan berusaha meninggalkan medan. Tetapi yang terjadi kemudian agak berbeda dari perhitungan mereka. Harya Wisaka tidak beranjak dari lawannya. Demikian pula kedua lawan Sutawijaya yang menjadi semakin sulit. Lawan Paksi pun tidak meninggalkan anak muda itu pula. Namun yang terjadi adalah guncangan di medan pertempuran. Ternyata isyarat itu adalah usaha pasukan Harya Wisaka mengerahkan kekuatan di satu sisi. Pasukan mereka seakan-akan telah bergeser dan memusatkan perlawanan mereka pada sisi yang mereka anggap lemah. Isyarat berikutnya telah terlontar pula, dan pertempuran pun segera berubah bentuknya. Pasukan Harya Wisaka telah menggempur dinding kepungan yang mereka anggap lemah. Dengan demikian, maka hentakan itu telah mendesak para prajurit dan pasukan berkuda di satu sisi untuk bergeser surut. Namun sebelum lingkaran itu pecah, para prajurit berkuda dengan cepat memperkuat dinding kepungan yang hampir koyak itu. Namun gerak pasukan Harya Wisaka telah berubah lagi. Pada dasarnya pasukan Harya Wisaka telah mengacaukan garis pertempuran. Sebagian dari mereka sengaja menyusup masuk di sela-sela pasukan lawan. Bahkan ada di antara mereka yang sengaja bergerak dengan cepat menyilang garis pertempuran. Namun para prajurit dari pasukan berkuda segera menanggapinya. Mereka menyadari bahwa lawan telah memancing perang berubuh. Sehingga dengan demikian, maka para pemimpin prajurit Pajang itu menduga bahwa itu adalah usaha terakhir dari pasukan Harya Wisaka untuk menyelamatkan diri. Dalam pada itu, Harya Wisaka sendiri masih ingin mempergunakan kesempatan yang ada untuk menangkap atau membunuh sama sekali Pangeran Benawa. Namun ternyata Pangeran Benawa memiliki ilmu yang lebih tinggi dari dugaannya. Karena itu, maka Harya Wisakalah yang mengalami kesulitan. Tetapi Harya Wisaka sama sekali tidak berputus asa. Dikerahkannya segenap ilmunya untuk mematahkan perlawanan Pangeran Benawa. Yang nasibnya lebih buruk dari Harya Wisaka adalah Ganawarak. Seorang yang diaku saudara oleh Harya Wisaka. Seorang yang berasal dari sebuah perguruan di seberang Gunung Kendeng. Ternyata Paksi yang bersenjata tongkat itu mampu mematahkan ilmu yang berkembang dan bersumber dari Aji Sampar Angin. Karena itu, maka justru Ganawaraklah yang kemudian mengalami kesulitan. Sekali-sekali tongkat Paksi telah dapat menyentuhnya. Bahkan ketika ujung tongkat Paksi menyambar lambungnya, Ganawarak terdorong beberapa langkah surut. Perutnya terasa menjadi mual. Namun sebelum Ganawarak sempat memperbaiki keadaannya, tongkat Paksi yang terayun mendatar menyambar ke arah kening. Ganawarak masih sempat menangkis dengan bindinya yang berat sehingga ujung tongkat itu tidak mengenainya. Namun dengan sangat cepat Paksi memutar tongkatnya. Tongkat itu terjulur lurus, menggapai dadanya. Ganawarak terdorong dengan derasnya. Kali ini ia tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya, sehingga Ganawarak itu jatuh terbanting di tanah. Namun dengan cepat Ganawarak itu meloncat bangkit. Dengan berteriak nyaring, Ganawarak memusatkan nalar budinya. Sekali lagi ia mencoba menyerang Paksi dengan Aji Sampar Anginnya yang sudah berkembang dan menjadi semakin berbahaya. Tetapi sekali lagi, Paksi mampu meredamnya. Angin pusaran itu pun bagaikan lenyap dihalau oleh getar kekuatan yang berputar ke arah yang sebaliknya, sesuai dengan putaran tongkat Paksi. Namun serangan yang kedua itu membuat Paksi semakin marah. Karena itu, demikian angin pusaran itu pecah berhamburan, maka serangan Paksi pun datang bagaikan banjir bandang. Ternyata Ganawarak tidak memiliki kemampuan untuk bergerak secepat Paksi. Karena itu maka ujung tongkat Paksi pun telah mengenainya pula. Bahkan menjadi semakin sering.
Ketika tongkat itu benar-benar mengenai keningnya, maka pandangan mata Ganawarak bagaikan menjadi gelap. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu, maka tongkat paksi itu telah memukul tengkuknya, sehingga Ganawarak itu jatuh tertelungkup. Sekali lagi paksi mengangkat tongkatnya. Namun kendali nalarnya mampu mencegahnya. Baginya orang itu akan menjadi penting jika paksi menghubungkannya dengan rencana khusus orang itu untuk membunuhnya. Karena itu, maka paksi mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Ketika Ganawarak itu mencoba untuk bangkit, sekali lagi paksi memukul tengkuknya. Tetapi tidak dengan tongkatnya. Paksi memukul tengkuk orang itu dengan tangannya, agar ia dapat memperhitungkan bahwa orang itu tidak akan mati karenanya. Sebenarnya lah bahwa Ganawarak telah menjadi pingsan. Paksi pun kemudian memanggil salah seorang prajurit yang kehilangan lawannya. Bantu aku mengikat orang ini. Aku memerlukannya. Prajurit itu pun kemudian telah melepaskan kamus dan ikat pinggang orang itu. Dengan kamus dan ikat pinggangnya sendiri, maka tangan dan kaki orang itu telah diikat. Dalam pada itu, perang pun menjadi semakin sengit. Medan itu pun telah menjadi kacau balau. Tetapi para pengikut Harya Wisaka yang berlari-lari menyusup di sela-sela lawan dan kawan itu, justru mampu memperpanjang perlawanan. Namun yang terjadi itu tidak akan mempengaruhi akhir dari pertempuran itu. Harya Wisaka pun akhirnya menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi bertempur berlama-lama. Justru hanya akan mengurangi jumlah kawan-kawannya yang menjadi korban ujung-ujung senjata lawan. Perang berubuh yang kacau itu pun ternyata mampu ditanggapi dengan baik oleh para prajurit yang memang sudah memiliki pengalaman yang luas. Sehingga para prajurit dan para cantrik itu tidak menjadi bingung atau kehilangan pegangan. Karena itu, maka sejenak kemudian, telah terdengar isyarat yang dilontarkan oleh Harya Wisaka disahut oleh beberapa orang di antara mereka. Isyarat yang kemudian terdengar di seluruh medan itu pun menimbulkan berbagai pertanyaan pada para cantrik dan prajurit Pajang. Sementara itu, medan pertempuran itu pun nampaknya menjadi semakin kacau. Para pengikut Harya Wisaka berlari-lari, menyerang dan menghindar dengan berbagai macam cara yang kadang-kadang kasar. Namun pada saat yang demikian itu, kedua lawan Raden Sutawijaya justru mengalami nasib yang buruk. Ketika keduanya mencoba menghentakkan kemampuan mereka, ternyata Raden Sutawijaya pun telah siap di puncak kemampuannya. Karena itu, maka kedua orang lawannya itu sama sekali tidak berhasil mengacaukan perlawanan Raden Sutawijaya yang agaknya memang tidak menghiraukan suasana seluruh medan, karena Raden Sutawijaya pun yakin bahwa para cantrik dan para prajurit akan dapat menguasai keadaan. Dalam pertempuran yang semakin cepat, serta kemampuan yang di luar perhitungan nalar, maka kedua orang lawan Sutawijaya itu telah kehilangan kesempatan. Seorang di antaranya yang mencoba untuk menyerangnya dari samping, justru telah terjerumus ke dalam keadaan yang paling buruk. Tombak Raden Sutawijaya telah menghunjam langsung ke dalam perutnya. Kawannya yang melihat keadaan itu, sama sekali tidak berusaha menolongnya. Ia tahu bahwa usaha itu tentu akan sia-sia. Karena itu, maka ia pun justru berusaha melarikan diri dan hanyut ke dalam kekacau balauan pertempuran. Tetapi Raden Sutawijaya tidak melepaskannya. Dengan loncatan panjang, maka ujung tombak Raden Sutawijaya itu telah menggapai punggung orang yang berusaha melarikan diri itu. Terdengar teriakan nyaring. Namun kemudian diam. Pada saat yang demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin kacau. Namun para pengikut Harya Wisaka pun telah mempergunakan kesempatan itu untuk bergerak keluar dari arena. Mereka bergerak ke arah hutan jabung yang masih lebat. Harya Wisaka yang tidak lagi mempunyai kemungkinan untuk berhasil menangkap atau membunuh Pangeran Benawa pun berusaha untuk mempergunakan kesempatan itu, melarikan diri dalam perlindungan kekacau balauan itu. Namun dalam pada itu, terdengar Kirangga Yuda Pranata berteriak. Menyerahlah. Kalian tidak mempunyai kesempatan lagi. Tetapi para pengikut Harya Wisaka tidak segera memenuhi perintah itu. Mereka masih berusaha untuk melepaskan diri. Mereka menyadari bahwa jika mereka menyerah, mereka akan diadili dengan tuduhan pemberontakan. Sementara itu, Harya Wisaka sendiri masih mencari kesempatan untuk dapat menghindari lawannya yang masih muda itu. Ketika arus kekacauan itu seakan-akan melanda arena tempat Harya Wisaka bertempur, karena para pengikut Harya Wisaka sengaja ingin memberi kesempatan kepada pemimpinnya untuk melarikan diri, maka Harya Wisaka telah berusaha untuk hanyut dalam arus yang bergejolak keras itu.
Namun demikian ia meloncat surut, maka langkahnya pun segera terhalang. Ternyata Raden Sutawijaya telah berdiri dengan tombak pendek di tangan menghadangnya. Harya Wisaka pun segera bergerak ke samping. Namun sekali lagi langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri Paksi dengan tongkatnya siap untuk menghadapinya. Harya Wisaka menjadi berdebar-debar. Sementara itu arus gelombang kekacauan telah berlalu. Para prajurit Pajang telah menghalau para pengikut Harya Wisaka dengan meninggalkan korban yang terbujur lintang di medan. Kalian licik, geram Harya Wisaka. Kalian hanya berani bertempur dengan kelompok seperti ini. Menyerahlah, Paman, desis Pangeran Benawa. Bukankah selama ini kita telah bertempur seorang melawan seorang? Ternyata Paman tidak dapat mengalahkan aku. Kau telah menyadap ilmu iblis, geram Harya Wisaka. Pangeran Benawa tersenyum. Katanya, apapun yang Paman katakan, aku mohon Paman menyerah. Ayahanda bukan pendendam. Kalau saja kalian jantan, aku akan menantang salah seorang di antara kalian untuk berperang tanding. Paman mempunyai persoalan dengan aku, berkata Pangeran Benawa. Karena itu, perang tanding itu hanya dapat Paman lakukan untuk melawan aku. Tetapi jika Paman kehendaki, aku pun siap melayani Paman, desis Raden Sutawijaya. Harya Wisaka termangu-mangu. Sementara itu Pangeran Benawa pun berkata, sebelum kita berperang tanding, Paman, aku ingin menantang Paman untuk berlomba ketangkasan naik kuda. Aku ternyata seorang pendendam. Sebelum kita berlomba ketangkasan naik kuda, aku masih belum puas. Baru kemudian kita akan berperang tanding jika Paman inginkan. Wajah Harya Wisaka terasa menjadi panas. Tetapi ia memang tidak akan dapat berbuat apa-apa menghadapi ketiga orang yang telah mengepungnya itu. Sementara itu, pasukan Harya Wisaka itu pun telah hanyut dari arena. Sebagian dari mereka tidak sempat melarikan diri. Mereka tertangkap dan dipaksa untuk menyerah. Mereka harus meletakkan senjata mereka di tanah. Karena mereka tidak mau menyerah dengan sukarela sehingga masih memberikan perlawanan sampai mereka tidak mempunyai kesempatan lagi atau terluka, maka para prajurit telah mengikat tangan mereka. Kirangga Yuda Pranata yang melihat keadaan medan bersama Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Kriyatama, telah menemukan tubuh Kirangga Suraniti yang terbaring diam. Sayang sekali. Kirangga Yuda Pranata berjongkok di sisinya. Ia seorang prajurit yang baik. Ia memiliki ilmu yang tinggi. Namun mereka pun terkejut pula ketika mereka melihat Kirangga Suratapa terbaring tidak terlalu jauh dari tubuh Kirangga Suraniti. Tetapi Kirangga Suratapa itu masih bertahan. Nafasnya masih mengalir lancar dari lubang hidungnya. Dengan cepat Ki Waskita merawatnya. Ia membawa obat yang untuk sementara akan dapat menolongnya. Ki Lurah Yudatama, desis Kirangga Suratapa. Kenapa? Ia juga terluka parah. Ki Panengahlah yang kemudian bangkit. Sementara dengan sendat Kirangga berkata, ia berada tidak jauh dari tempat ini. Ki Panengah dan Ki Kriyadama pun segera mencarinya. Ketika mereka akhirnya menemukannya, ternyata Ki Lurah itu sudah tidak bernafas lagi. Seorang prajurit yang sangat baik, desis Ki Panengah. Sementara itu, seorang prajuritnya duduk di sisinya sambil mengusap air matanya. Prajurit itu sendiri terluka. Tetapi ia sempat berdesis ketika Ki Panengah dan Ki Kriyadama mendekatinya. Ia seorang pemimpin yang baik. Aku berhutang nyawa kepadanya. Ki Panengah mengangguk. Katanya, ya. Ki Lurah Yudatama adalah seorang prajurit yang baik. Ki Panengah dan Ki Kriyadama itu pun kemudian bangkit berdiri dan beringsut ketika Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi datang mendekat. Di antara mereka berdiri Harya Wisaka yang sudah tidak bersenjata. Demikian prajurit yang menangisi Ki Lurah Yudatama itu melihat Harya Wisaka, maka tiba-tiba saja ia meloncat bangkit. Pedangnya terangkat dan terayun dengan derasnya sambil berteriak. Kaulah sumber dari malapetaka ini. Tetapi pedang itu membentur landean tombak pendek Pangeran Benawa. Demikian kerasnya, apalagi orang itu tidak mengira bahwa akan terjadi benturan, maka pedang itu telah terlepas dari tangannya. Orang itu terkejut. Selangkah ia surut. Dengan wajah yang tegang prajurit itu pun bertanya. Kenapa pangeran menghalangi aku? Prajurit, desis Ki Kriyadama. Kau berbicara dengan Pangeran Benawa. Iya, aku tahu. Justru karena itu aku bertanya.
Bukankah Harya Wisaka ini sumber dari malapetaka ini? Kau telah kehilangan unggah-ungguh, berkata Ki Kriyadama. Orang itu terdiam, sementara Pangeran Benawa berkata, aku tahu, hatinya sedang bergejolak. Prajurit itu pun kemudian menundukkan kepalanya, sementara Pangeran Benawa berkata, aku memerlukan Harya Wisaka hidup-hidup. Aku ingin mendengar Paman Harya bercerita tentang ketegaran kudanya, tentang mimpi-mimpinya dan tentang dunianya. Prajurit itu menunduk semakin dalam. Sementara Pangeran Benawa menepuk bahunya sambil berkata, kau adalah seorang prajurit yang baik. Aku berterima kasih kepadamu dan kepada kawan-kawanmu yang telah dengan gigih bertempur melindungi kami. Prajurit itu tidak menjawab. Sementara itu, seorang cantrik telah menemui Ki Panengah sambil berkata, saudara-saudaraku sudah berkumpul, Guru. Baik. Aku akan segera menemui mereka. Ki Panengah pun kemudian telah memberitahukan kepada Ki Kriyadama bahwa ia akan menemui para cantrik lebih dahulu. Marilah Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan kau, Paksi. Kita temui saudara-saudaramu, para cantrik. Ki Kriyadama lah yang kemudian bersama-sama para prajurit yang lain mengangkat tubuh Ki Lurah yang gugur di medan pertempuran itu. Selain Ki Lurah, beberapa orang prajurit telah gugur pula. Selebihnya, berserakan tubuh-tubuh yang sudah tidak bernyawa. Selain para pengikut Harya Wisaka, juga para pengikut orang-orang yang sangat bernafsu untuk memiliki cincin yang ada di tangan Pangeran Benawa itu. Di dalam barak yang dipergunakan untuk sementara itu, berkumpul para murid Ki Panengah. 7 orang di antara mereka terluka. 3 orang terluka berat. Ki Panengah merasa sangat prihatin atas peristiwa itu. Tetapi ia masih bersyukur bahwa tidak ada di antara mereka yang gugur dalam pertempuran itu. Agaknya para prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Lurah Yudatama itu telah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk melindungi para cantrik. Namun Ki Lurah Yudatama sendiri harus menyerahkan nyawanya. Sementara Ki Suratapa terluka berat. Dalam pada itu, meskipun ada 3 orang cantrik yang terluka parah, namun Ki Panengah masih berharap bahwa ketiganya dapat ditolong nyawanya, jika Yang Maha Agung berkenan. Namun dalam pertempuran yang sengit itu, Pajang dapat menangkap hidup-hidup Harya Wisaka. Harya Wisaka tidak akan dapat mencuci tangan atas apa yang sudah dilakukannya. Jika sebelumnya Harya Wisaka tidak dapat ditangkap karena tidak dapat dibuktikan bahwa ia sudah melakukan kesalahan dengan melanggar paugeran, maka saat itu Harya Wisaka langsung dapat ditangkap justru saat ia memimpin pasukannya untuk membunuh Pangeran Benawa. Tuduhan yang dikenakan kepada Harya Wisaka adalah tuduhan yang sangat berat. Melakukan pemberontakan. Meskipun demikian, Pajang gagal untuk menangkap para pemimpin kelompok dan perguruan yang telah menyerang perkemahan itu. Tetapi mereka telah dapat dikenali di pertempuran itu, sehingga Pajang dapat mengirimkan pasukan ke sarang mereka untuk menghancurkannya. Dalam pada itu, Paksi pun kemudian telah teringat kepada seseorang yang mengaku saudara Harya Wisaka yang telah berusaha membunuhnya. Ia dapat membuat orang itu pingsan dan kemudian memerintahkan beberapa orang prajurit untuk mengikatnya. Paksi pun kemudian minta diri untuk mencari orang yang mengaku bernama Ganawarak itu. Namun Paksi menjadi sangat kecewa. Ternyata orang yang mengaku bernama Ganawarak itu sudah terbujur membeku. Siapa yang membunuhnya? Bertanya Paksi. Bukankah saat ia diikat, ia hanya pingsan? Ya, Paksi, jawab seorang prajurit. Tetapi ketika arus kekacauan itu melanda tempat ini, dan kemudian dapat kami singkirkan, orang itu kami dapati sudah mati. Dadanya telah ditusuk langsung dengan sebilah pedang atau semacamnya. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian ia akan mencari orang yang telah memerintahkan kepada orang itu secara khusus untuk membunuhnya. Ketika Paksi kemudian kembali ke dalam baraknya, maka ia pun langsung mendekati Harya Wisaka yang duduk bersandar tiang. Sementara tangannya yang melingkari tiang itu terikat dengan eratnya. Harya Wisaka, geram Paksi. Bukankah Ganawarak itu kau aku atau mengaku saudaramu? Harya Wisaka memandang wajah Paksi yang tegang. Namun Harya Wisaka yang terikat itu justru tersenyum. Katanya, kenapa kau nampak menjadi sangat gelisah? Apakah kehilangan sesuatu di medan? Kenapa kau secara khusus telah memerintahkan Ganawarak itu membunuhku? Harya Wisaka itu bahkan tertawa. Katanya, aku ingin kau mati. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku ingin kau mati?
Kau adalah bagian dari kekuatan lawanku. Apakah ada yang aneh? Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya mendekatinya. Dengan nada berat Raden Sutawijaya itu bertanya. Ada apa, Paksi? Harya Wisaka telah memerintahkan seseorang secara khusus untuk membunuhku. Ia pun telah berbuat demikian atas diriku. Dua orang yang diakunya sebagai saudaranya, berusaha untuk membunuhku. Tentu ada sebabnya. Sebenarnya aku dapat menangkap orang itu hidup-hidup. Ia hanya pingsan ketika aku minta para prajurit mengikatnya. Tetapi seseorang telah membunuhnya. Siapa yang telah membunuhnya? Bertanya Pangeran Benawa. Tidak tahu. Tetapi dapat dipastikan bahwa yang membunuh adalah kawan orang itu sendiri. Bukan seorang prajurit atau seorang cantrik. Paman tentu mengetahuinya, desis Pangeran Benawa. Aku memang memerintahkannya untuk membunuh Paksi. Bukankah Paksi yang telah menemukan cincin itu dan menyerahkannya kepada pangeran? Tidak. Paksi menyerahkan cincin itu kepada ayahnya, jawab Pangeran Benawa. Tetapi Harya Wisaka itu masih saja tertawa meskipun tangannya terikat. Siapapun yang diserahi cincin itu, namun akhirnya cincin itu telah jatuh ke tangan pangeran. Aku menjadi tidak senang karenanya. Untuk mendapat keputusan batin, aku perintahkan Ganawarak untuk membunuhnya. Ia bukan saudaraku. Tetapi ia adalah orang upahan. Aku telah mengupahnya dengan uang serta janji bahwa kelak ia akan menjadi seorang lurah prajurit. Untunglah bahwa ia mati, sehingga kelak aku tidak perlu memenuhi janjiku untuk mengangkatnya menjadi lurah prajurit karena ternyata ia tidak berguna sama sekali. Paksi menggeram. Tetapi Pangeran Benawa justru tertawa pula. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Seandainya orang itu tidak mati, apakah paman sempat mengangkatnya menjadi lurah prajurit? Ya. Kapan? Bertanya Pangeran Benawa. Pada suatu hari setelah aku mengambil alih pimpinan pemerintahan Pajang dari tangan Kangjeng Sultan Hadiwijaya. Pangeran Benawa mengerutkan dahinya. Namun ia sama sekali tidak nampak marah, sehingga Paksi menjadi heran karenanya. Paksi sendiri hampir tidak dapat menahan diri menghadapi sikap Harya Wisaka. Tetapi Pangeran Benawa sendiri bahkan kemudian tertawa berkepanjangan. Demikian pula Raden Sutawijaya. Dengan ringan Pangeran Benawa bertanya. Kapan itu kira-kira terjadinya, Paman? Harya Wisaka termangu-mangu sejenak. Tetapi ia mulai jengkel terhadap sikap Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Mereka sama sekali tidak menunjukkan kemarahan mereka. Pembicaraan itu mereka anggap sebagai senda gurau saja, atau lebih buruk lagi keduanya menganggapnya hanya sebagai lelucon yang pantas ditertawakan. Karena itu, maka Harya Wisaka tidak tertawa lagi. Ia tidak berhasil membuat Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya marah. Memang Paksi nampak menjadi marah. Tetapi yang lain justru menertawakannya. Ternyata dugaan Harya Wisaka benar. Pangeran Benawa itu pun kemudian berkata, Paman memang seorang yang jenaka. Dalam keadaan seperti ini, Paman masih sempat bergurau. Aku tidak bergurau. Harya Wisaka justru mulai membentak. Aku berkata sebenarnya. Aku akan merebut singgasana dari tangan Karbet, anak tingkir itu. Jangan marah, Paman. Aku juga tidak marah, meskipun yang Paman sebut Karbet anak tingkir itu adalah ayahandaku yang sekarang bertahta di Pajang. Kau tidak akan dapat marah, karena yang aku katakan itu benar. Aku tahu bahwa yang Paman katakan itu benar. Aku tidak akan marah. Aku justru bangga bahwa seorang gembala dari tingkir akhirnya dapat menjadi raja di Pajang. Nah, bukankah nalarnya begitu? Cukup, bentak Harya Wisaka. Jika saja tanganku tidak terikat. Pada saatnya aku akan melepaskan ikatan tangan Paman untuk melakukan lomba menunggang kuda. Aku sudah mendapat seorang pengikut lagi. Kakang Mas Sutawijaya. Jadi kita akan berlomba bertiga. Aku tidak mengajak Paksi, karena menurut perhitunganku, Paksi masih belum dapat menyamai Paman dalam hal menunggang kuda. Cukup. Diam kau, Benawa. Tetapi Raden Sutawijaya pun justru bertanya. Kenapa Paman menjadi marah? Sebaiknya Paman sedikit sabar, agar Paman tidak mengalami goncangan perasaan, karena kemarahan Paman itu tidak akan berarti apa-apa. Tidak akan menimbulkan perubahan pada keadaan Paman sekarang. Diam. Diam.
Harya Wisaka itu berteriak. Tetapi yang terdengar kemudian adalah Pangeran Benawa dan Sutawijaya tertawa. Dengan nada tinggi Pangeran Benawa berkata, "Pamanlah yang mulai mengajak kami bergurau. Sekarang paman pula lah yang mulai menjadi marah. Untunglah bahwa kami tidak marah. Keadaan kami sekarang jauh lebih baik dari keadaan paman, sehingga jika kami bertindak lebih jauh dari sekedar menertawakan paman, paman tidak mencegahnya. Kalian mau apa? Kalian ingin membunuhku? Kenapa tidak kau lakukan? Kami masih memerlukan paman. Sudah aku katakan, aku adalah pendendam. Aku harus menunjukkan kelebihanku bermain kuda. Baru kemudian akan dipertimbangkan langkah-langkah yang akan kami ambil." Harya Wisaka menggeram. Namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu Pangeran Benawalah yang berkata kepada Paksi. "Sudahlah, Paksi. Jangan kau paksa Paman Harya Wisaka sekarang berbicara tentang saudaranya yang secara khusus diperintahkannya untuk membunuhmu. Besok atau lusa kita masih mempunyai waktu." Paksi mengangguk kecil. Katanya, "Baiklah, Pangeran. Tetapi hamba tidak dapat melupakan hal ini." "Aku mengerti," berkata Pangeran Benawa. Mereka bertiga pun kemudian telah meninggalkan Harya Wisaka yang masih terikat. Sementara itu, Kirangga Suratapa pun telah dibawa ke dalam barak itu. Lukanya juga sangat parah. Sedangkan para prajurit yang terluka lainnya telah dibawa ke barak sebelah. Para tabib yang bertugas dalam lingkungan keprajuritan yang menyertai pasukan berkuda itu pun segera bekerja keras untuk mengobati dan merawat mereka. Sementara itu para prajurit yang lain pun sibuk mengumpulkan para prajurit yang gugur. Sedangkan yang lain lagi mengurus mereka yang tertangkap. Baik para pengikut Harya Wisaka maupun para anggota gerombolan dan para murid dari perguruan yang ingin memiliki cincin yang berada di tangan Pangeran Benawa itu. Dalam pada itu, selain seorang tabib dari lingkungan keprajuritan yang terbaik, maka Ki Waskita dan Ki Panengah telah ikut menangani langsung para cantrik yang terluka. Apalagi mereka yang parah. Hari itu adalah hari yang sangat sibuk bagi para prajurit. Mereka harus mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan yang gugur. Di samping itu mereka harus mengurus dan kemudian mengawasi para tawanan pengikut gerombolan dan perguruan-perguruan yang ingin menangkap Pangeran Benawa serta para pengikut Harya Wisaka yang terbunuh, kemudian menguburkannya, serta membawa mereka yang terluka ke barak. Sementara itu, 2 orang prajurit berkuda telah berpacu ke Pajang untuk memberikan laporan akhir dari permainan yang rumit di hutan Jabung itu. Yang gugur akan dibawa ke Pajang dan dimakamkan dengan upacara resmi, berkata Ki Tumenggung Wirayuda. Namun upacara pemakaman tidak dapat dilangsungkan pada hari itu juga, karena senja telah turun. Dalam keremangan senja itulah, Pangeran Benawa sendiri bersama Raden Sutawijaya dan Paksi telah membawa Harya Wisaka ke Pajang. Mereka langsung membawa Harya Wisaka menghadap Ki Gede Pemanahan. Tetapi di hadapan Ki Gede Pemanahan, Harya Wisaka itu pun berkata dengan lantang. "Untuk apa aku dibawa kemari? Paman Harya Wisaka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan paman," jawab Pangeran Benawa. "Tetapi kenapa aku harus menemui Ki Gede Pemanahan? Ia tidak berhak menuntut pertanggungjawaban. Hanya mereka yang sederajat atau lebih tinggi dari derajatku yang dapat memeriksa aku dan apalagi menurut tanggung jawabku. Aku hanya mau berbicara dengan Sultan Hadiwijaya." "Maksud paman, Karbet Gembala dari Tingkir itu? Nanti paman juga tidak mau berbicara dengan orang yang menurut paman adalah keturunan tidak pedarakan itu," berkata Pangeran Benawa. "Setan kau, Pangeran. Siapapun orang itu, tetapi orang itu sekarang menjadi sultan di Pajang. Paman Pemanahan sekarang adalah orang yang mendapat kepercayaan dari Kangjeng Sultan untuk mempertanggungjawabkan keamanan Pajang dalam arti yang seluas-luasnya selain kedudukannya sebagai Panglima seluruh pasukan Pajang, paman. Aku tidak peduli. Aku hanya mau berbicara dengan Sultan." "Baiklah. Jika demikian, persoalan paman tidak akan pernah selesai, karena Kanjeng Sultan telah menugaskan Paman Pemanahan untuk menangani persoalan Paman Harya Wisaka. Aku akan bertemu dengan Sultan sendiri." Harya Wisaka itu pun berteriak marah. Tetapi Pangeran Benawa hanya tersenyum saja. Kepada Ki Gede Pemanahan, Pangeran Benawa itu pun bertanya, "Bagaimana menurut pertimbangan paman? Jika Harya Wisaka tidak mau berbicara dengan aku, apa boleh buat?" "Maksud paman?" "Simpan saja Harya Wisaka di ruang tahanan.
Sampai kapan, Paman? Dengan sengaja Pangeran Benawa bertanya. Ki Gede Pemanahan tersenyum pula. Jawabnya. Sampai Harya Wisaka mau berbicara. Kalau ia tidak juga mau berbicara dengan Paman, ia tidak akan pernah keluar dari bilik tahanannya. Itu tidak adil. Itu sewenang-wenang. Inikah cara yang ditempuh Pajang untuk menegakkan paugeran? Jika Paman tidak mau berbicara, lalu apa gunanya untuk mengeluarkan Paman dari tahanan, berkata Raden Sutawijaya. Aku mau bicara dengan Sultan. Pun ia tidak berkata apa-apa lagi. Ayahanda Sultan sangat sibuk, sahut Raden Sutawijaya. Omong kosong. Karbet hanya sibuk dengan perempuan. Nah, bukankah Paman tahu bahwa Ayahanda sibuk dengan perempuan sehingga Ayahanda tidak sempat menemui Paman? Itu tidak adil. Itu sewenang-wenang. Bukankah Paman memahami tata pemerintahan? Bukankah Paman tahu bahwa tidak semua persoalan harus ditangani oleh Kanjeng Sultan sendiri? Dalam hal ini Kanjeng Sultan sudah menugaskan Paman Pemanahan. Karena itu kedudukan Paman Pemanahan tidak ada ubahnya dengan kedudukan Ayahanda Sultan sendiri. Diam kau, diam. Kalian tidak tahu apa-apa tentang pemerintahan. Ki Gede Pemanahan juga tidak tahu apa-apa. Menurut Paman, yang diketahui oleh Ayahanda Sultan tentu juga hanya perempuan. Bukankah begitu? Setan kau, Sutawijaya. Raden Sutawijaya tertawa. Sementara Ki Gede Pemanahan pun berkata, masukkan ke dalam bilik tahanan. Beri kesempatan Harya Wisaka merenungi perbuatannya sampai ia mau berbicara. Tidak, itu tidak adil. Aku tidak mau sebelum aku berbicara dengan Sultan. Tetapi Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya tidak menghiraukannya. Bersama paksi mereka membawa Harya Wisaka ke dalam bilik tahanannya. Para pemimpin prajurit di Pajang menyadari bahwa Harya Wisaka adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, maka di sekitar bilik tahanannya telah diletakkan penjagaan yang kuat. Di samping 5 orang prajurit, telah ditugaskan seorang perwira yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi untuk mengawasi Harya Wisaka. Perwira itu bersama-sama dengan para prajurit setidak-tidaknya akan dapat menghambat jika Harya Wisaka berniat melarikan diri, sementara dengan isyarat akan dapat dipanggil kelompok-kelompok prajurit yang lain yang bertugas di dalam Istana Pajang. Sementara itu, Ki Gede Pemanahan pun telah memerintahkan untuk memisahkan Harya Wisaka dari lingkungan keluarganya. Tidak seorang pun yang boleh mengunjunginya. Bahkan Raden Ayu Sekarsari, istrinya, juga tidak boleh menemuinya. Dengan demikian, maka Harya Wisaka benar-benar merasa dipisahkan dari kehidupannya. Bukan saja niatnya untuk memiliki cincin kerajaan itu tidak tercapai, namun ia pun merasa telah kehilangan segala-galanya. Sementara itu, kerja di hutan Jabung pun telah dilanjutkan. Pembangunan sebuah padepokan yang besar. Bukan sekedar untuk 15 orang. Tetapi para pemimpin dan para cantrik sudah membayangkan bahwa padepokan itu akan menjadi padepokan dan sebuah perguruan yang berpengaruh di Pajang. Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi bersama para cantrik telah tenggelam lagi di dalam kerja bersama para prajurit demikian masa berkabung lewat. Meskipun gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan yang menginginkan Pangeran Benawa serta kekuatan Harya Wisaka sudah dihancurkan, namun para pemimpin di Pajang masih juga merasa perlu untuk menempatkan para prajurit di hutan Jabung. Kecuali untuk membantu pembangunan padepokan yang terhitung besar itu, juga dianggap perlu bagi keselamatan Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Dalam pada itu, setelah pertempuran yang sengit terjadi di hutan Jabung, Paksi pernah sekali mengunjungi keluarganya. Kedatangannya disambut dengan gembira sekali oleh ibu serta adik-adiknya yang telah mendengar peristiwa yang mendebarkan di hutan Jabung. Yang Maha Agung masih melindungi aku, Ibu. Sebagaimana saat-saat pengembaraanku, aku selamat. Syukurlah, Paksi, berkata ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku sangat mencemaskanmu. Bahkan seluruh keluarga ini. Ayahmu juga menjadi sangat tegang sehingga di malam harinya, ayahmu sama sekali tidak dapat tidur. Bahkan mondar-mandir di ruang dalam. Selongsong tombaknya pun telah dilepasnya sehingga tombak itu dapat dipergunakannya setiap saat. Ayahmu merasa seolah-olah ia berada di medan pertempuran itu pula. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bertanya. Di mana ayah sekarang, Ibu? Ayahmu baru pergi ke tempat tugasnya di istana.
Sebentar lagi ayahmu tentu akan pulang. Bukankah biasanya sudah pulang? Sejak terjadi pertempuran di hutan Jabung, ayahmu nampak semakin sibuk. Bahkan ayahmu nampak gelisah sejak sebelum pertempuran itu berlangsung. Nalurinya sebagai seorang prajurit seakan-akan telah memberitahukan kepadanya bahwa akan terjadi sesuatu atas dirimu, bahkan ayahmu pernah berkata kepadaku bahwa ada semacam dorongan untuk menengokmu sehari sebelum pertempuran itu terjadi. Tetapi karena kesibukannya, maka ayahmu belum sempat melakukannya. Paksi mengangguk-angguk. Sementara adik perempuannya pun berkata, "Kenapa Kakang tidak pulang saja? Bukankah sangat berbahaya berada di pinggir hutan itu? Kenapa Kakang Paksi harus pulang? Bahkan ayah telah menjanjikan bahwa aku pun akan dikirim ke padepokan itu pula kelak," sahut adik Paksi yang laki-laki. "Untuk apa kau pergi ke sana?" bertanya adik perempuannya. "Berguru, seperti Kakang Paksi. Aku ingin berbuat sesuatu bagi negara ini sebagaimana telah dilakukan oleh Kakang Paksi. Bukankah Kakang Paksi yang telah berhasil menemukan kembali cincin kerajaan yang hilang itu?" "Sudahlah," berkata Paksi. "Besok pada saatnya kau akan dikirim ke padepokan itu. Sekarang padepokan itu baru dibuat. Bahkan masih lama padepokan baru itu akan siap. Di samping bangunannya, juga kelengkapan pendukungnya. Terutama sawah dan pategalan, agar padepokan itu dapat mandiri." "Kapan padepokan itu siap, Kakang? Sebulan? 2 bulan?" Paksi tertawa. Katanya, "Jauh lebih lama lagi. Mungkin setahun segala-galanya baru siap." "Jadi selama itu?" "Segala-galanya serba sementara. Kami tinggal di padepokan yang bangunannya dibuat untuk sementara. Dindingnya yang diperbaharui karena dalam pertempuran itu telah dirobohkan, juga untuk sementara. Kami masih mendapat sumbangan bahan pangan dari Pajang. Tetapi kami sudah mulai menggarap tanah yang semula padang perdu. Kami telah mengalirkan air dengan parit melintasi padang perdu itu. Air yang kami dapat dari kebaikan hati petani di sebelah padang perdu itu." "Apakah para petani itu sudah tidak memerlukan air?" "Tentu masih. Tetapi air di parit itu cukup melimpah, sehingga kami telah mendapat bagian pula. Sementara itu, kami sedang mengatur arus air dari rawa-rawa di dalam hutan Jabung, yang bersumber dari 2 mata air yang terhitung besar di dalam hutan itu. Jika kami dapat menyalurkan air itu untuk sementara ke sungai terdekat, maka rawa-rawa di dalam hutan itu akan menyusut. Hutan itu akan dapat ditebang." "Kakang," berkata adik laki-laki Paksi, "aku ingin ikut Kakang sekarang saja. Jika nanti Kakang kembali ke padepokan, aku akan ikut serta." Paksi tertawa. Katanya, "Jangan sekarang. Padepokan kami untuk sementara masih belum menerima cantrik lagi. Jika saja ayah bersedia menyampaikan kepada pemimpin padepokan itu." Ibunya lah yang kemudian menyahut, "Jangan tergesa-gesa. Masih banyak waktu sampai padepokan itu sudah siap untuk menerima cantrik baru." Adik Paksi itu mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia nampak kecewa. Sementara adik perempuannya berdesis, "Di padepokan itu tidak ada ibu yang dapat melayanimu. Menuang minuman, menyenduk nasi, mengumpulkan pakaian kotor." Kata-katanya terputus. Ketika adik laki-laki Paksi itu bangkit berdiri, maka adik perempuannya itu pun segera bergeser dan bersembunyi di belakang ibunya. "Ibu," desisnya. Pemimpin padepokan itu. "Sudahlah," berkata ibunya. "Kakakmu tentu ingin beristirahat. Ia ingin merasakan satu perubahan dari yang dialaminya sehari-hari di padepokannya yang masih sementara itu." Tetapi Paksi itu pun menyahut, "Aku senang berada di antara para cantrik. Di sana juga tinggal Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Tetapi mereka tentu mendapat tempat serta pelayanan khusus di padepokan itu." "Tidak, Ibu. Mereka diperlakukan sama seperti para cantrik yang lain. Tetapi karena umur mereka, terutama Raden Sutawijaya, maka mereka memang diperlakukan agak berbeda. Namun semata-mata karena umur mereka. Kami memang harus menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Tetapi apa yang kami kerjakan, juga harus mereka kerjakan." Ibunya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, "Baiklah. Duduklah bersama adik-adikmu. Aku akan pergi ke dapur."
Aku harus membantu memasak agar sesuai dengan selera ayahmu. Paksi mengangguk sambil menjawab. Silahkan, Ibu. Aku hari ini akan berada di rumah sampai sore. Aku mendapat izin kembali ke barak sampai senja. Kau tidak bermalam di sini malam ini? Bertanya adik perempuannya. Tidak. Aku harus kembali ke barak. Kembali esok saja, Kakang. Paksi tersenyum. Katanya. Nanti aku dimarahi. Kalau sudah terlanjur mau apa? Biar saja pemimpin Kakang itu marah. Tetapi Kakang sudah terlanjur bermalam di sini. Nanti aku dihukum. Dihukum? Apakah mereka berhak menghukum seseorang? Ya. Seorang pemimpin perguruan berhak menghukum cantrik-cantriknya yang tidak mematuhi peraturan. Kenapa pemimpin perguruan itu galak sekali? Ah, kau tahu apa? Potong adik Paksi yang laki-laki. Jika mereka yang bersalah tidak dihukum, maka semua cantrik yang ada di perguruan itu akan berbuat salah. Mereka menjadi tidak patuh dan paugeran yang ada bukan untuk memagari ketaatan para cantrik, tetapi sekedar untuk dilanggar. Adik perempuannya mengerutkan dahinya. Justru ibunya yang tertawa sambil berdesis. Ternyata kau lantip juga. Aku harus mempelajarinya sejak sekarang. Paksi pun tertawa. Tetapi adik perempuannya mencibirkan bibirnya. Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, adik laki-laki Paksi itu berdesis. Ayo, kau mau bilang apa? Adik perempuannya menggeleng. Tetapi ia pun kemudian berpegangan pada baju ibunya sambil berkata. Aku ikut ke dapur, Bu. Sepeninggal ibu dan adik perempuannya, maka Paksi dan adik laki-lakinya pun turun ke halaman. Mereka duduk di tangga pendapa. Sementara adik laki-laki Paksi itu minta Paksi menceritakan apa yang terjadi ketika padepokan sementaranya diserang oleh beberapa pihak. Ketika Paksi kemudian bercerita, adik laki-lakinya itu mendengarkannya dengan saksama. Bersambung ke bab 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.